Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi dan motivasi dan bisa disampaikan secara jernih, berimbang, dan arif. Saya sudah bersama dengan Bapak Supratman Andi Aktas, Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, periode 2019-2004. Pak Supratman, apa kabar? Alhamdulillah, baik Pak Bambang. Salam sehat, Pak. Terima kasih. Pak Supratman ini sudah sangat berpengalaman, sudah lama, dan bahkan ini untuk periode yang kedua, kalau tidak salah, sebagai Ketua Balek. Pasti tahu persis liku-liku segala proses penyusunan undang-undang di DPR. Pak Supratman, kita baru saja melihat demonstrasi yang begitu atraktif di depan DPR RI, yang antara lain yang dipersoalkan adalah dua rancangan undang-undang. Yang pertama, rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, dan yang kedua masih menyangkut dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Nah, saya yang pertama ingin mendapatkan informasi dari Pak Supratman, sebenarnya proses RUU Omnibus Law untuk Cipta Kerja itu sekarang sampai mana, Pak? Baik, Pak Bambang, terima kasih. Saya ingin menjelaskan kepada publik ya, lewat channelnya Pak Bambang, bahwa saat ini RUU Cipta Kerja itu sudah masuk dalam proses pembahasan. Kebetulan panitia Badan Musyawarah itu memberikan tugas pembahasan RUU Cipta Kerja itu ke Badan Legislasi. Nah, kita sudah melalui rapat kerja bersama dengan Menko Perekonomian, juga dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM beberapa saat yang lalu. Kemudian saat ini kami sudah membentuk panitia kerja baik bersama-sama dengan DPD, alma maternya Pak Bambang. Ya, betul. Bersama dengan pemerintah yang diwakili oleh Sekretaris Menko Perekonomian, dan kebetulan di Balek juga saya selaku Ketua Panja RUU Cipta Kerja. Nah, proses pembahasan ini masih sangat jauh, Pak. Kami baru menyelesaikan di bab 5 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian baru menyelesaikan satu pasal di bab 7 tentang riset dan inovasi. Kemudian juga di konsiderannya kami sudah selesai membahas. Kemudian di bab 1 tentang ketentuan umum, dan di bab 2 tentang maksud dan tujuan RUU Cipta Kerja. Saat ini kami dalam proses pembahasan di bab 3. Bab 3 itu peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Nah, jantung daripada RUU Cipta Kerja ini ada di bab 3, Pak, karena ada di bab 3. Tapi itu pun kalau saya beri persentase kira-kira baru sekitar 1/8 atau 1/9 yang selesai kita bahas dari seluruh materi muatan RUU Cipta Kerja, Pak Bambang. Baik, Pak Supratman. Ini RUU ini sejak dari gagasan sampai diluncurkan ke DPR sampai saat ini dalam level pembahasan itu selalu mendapat respon pro dan kontra di masyarakat, bahkan kadang-kadang juga sangat keras. Sebenarnya apa yang paling krusial di materi RUU ini, Pak? Saya setuju bahwa kami kan melibatkan partisipasi publik, Pak Bambang, ya, karena kita tahu bahwa RUU ini dari sejak awal pembentukannya, penyusunannya sudah menimbulkan berbagai macam polemik, terutama yang ada di klaster 4 yang terkait dengan sektor ketenagakerjaan. Jadi klaster ketenagakerjaan itulah yang hiruk-pikuk, dan sampai kemarin pada saat sidang paripurna, sebelum paripurna kan terjadi demonstrasi besar-besaran oleh kelompok-kelompok buruh maupun serikat pekerja. Tetapi pada intinya keputusan politik kan sudah diambil oleh Presiden selaku penginisiatif pemerintah
untuk mengajukan RUU Cipta Kerja. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa mungkin Pak Bambang ya, jadi pertama kalinya dalam sejarah kami DPR membuka diri, hampir semua pembahasan RUU Cipta Kerja ini, dari awal sampai dengan terakhir kami membahas awal-awal bab 3 tentang kemudahan perizinan berusaha ini, itu kami live. Jadi disiarkan secara langsung, panjanya kita buka dari awal dan komitmen kita sampai akhir. Nah, berikutnya tentu isu-isu tentang lingkungan, bagaimana pengelolaan lingkungan kita, di sektor kehutanan juga begitu, perikanan, jadi sama. Tapi yang saya ingin yakinkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa insya Allah DPR akan menjaga kepentingan nasional kita atau nasional interest kita terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya upaya untuk membuat sektor ekonomi kita terjadi liberalisasi yang cukup dalam. Gitu Pak Bambang. Baik Pak Supratman. Pak Supratman tadi mengatakan bahwa jantung dari RUU Cipta Kerja ini ada di bab 3. Itu bab 3 sudah selesai atau masih ada masalah Pak? Wah, masih panjang Pak Bambang. Kita baru masuk menyelesaikan di bab 16 dari 87 pasal Pak. Jadi baru pasal 16 dari 87 pasal. Yeah. Itu DIM-nya kurang lebih mungkin sekitar 1.300-an ya. Saya lupa persis berapa. Yeah. Dan kita itu baru masuk ke DIM yang kita selesaikan kemarin, itu baru di DIM 233 kalau tidak salah. Jadi bahasanya masih cukup panjang. Nah, belum lagi sektor klaster tenaga kerja, itu kita pending sampai kemudian ada kesepahaman antara pemerintah dengan kelompok-kelompok buruh dan serikat pekerja menyangkut soal terutama yang berkaitan dengan pengupahan. Apakah itu soal upah minimum, kemudian juga soal outsourcing, kemudian juga menyangkut soal jaminan sosial, dan kepastian menyangkut soal pekerjaan. Nah, ini hal-hal yang ini kami justru ingin mendapatkan masukan dan partisipasi publik seluas-luasnya. Kami di tingkat panja akan sangat terbuka menerima masukan. Terakhir, saya bertemu dengan mendampingi Wakil Ketua DPR, menemui pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diwakili oleh Pak Busro Mukaddas datang berkunjung ke DPR, menyampaikan perspektif Muhammadiyah terhadap RUU Cipta Kerja. Kami memahami sepenuhnya itu dan itu masukan berharga bahwa semua masukan ini dalam rangka untuk menjaga nasional interest kita, Pak Bapak. Baik Pak Supratman, itu kan yang klaster tenaga kerja ternyata belum dibahas ya. Tetapi kenapa justru responnya sangat kuat di luar? Jadi gini Pak, kemarin itu kami juga menerima. Jadi kan kemarin pada saat sebelum sidang paripurna itu terjadi demo. Kemudian atas inisiatif saya menemui kelompok yang pertama yang berdemo bersamaan dengan kelompok buruh, yakni teman-teman yang menolak RUU tentang HIP. Yeah. Nah, tapi kemudian sore harinya pada pukul 18 kami menerima demonstran, kebetulan ditemui langsung oleh Wakil Ketua DPR Pak Sumi Ahmad Dasko. Saya mendampingi beliau menyampaikan soal materi tentang klaster ketenagakerjaan, bahwa itu belum sama sekali dibahas. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, ada informasi kenapa kemarin itu turun, bahwa seakan-akan DPR akan segera memutuskan RUU Cipta Kerja dan HIP itu akan diputuskan dalam paripurna kemarin. Nah, informasi yang berseliweran ini yang membuat massa turun. Padahal kami di DPR sendiri untuk RUU Cipta Kerja sama sekali tidak punya target ataupun batas waktu kapan menyelesaikan. Karena memang tingkat kompleksitasnya terkait dengan 79 RUU yang terdampak di undang-undang sektoral itu akan sangat memerlukan pikiran yang jernih dari seluruh anggota panja maupun teman-teman dari DPD bersama dengan pemerintah, Pak Bambang. Jadi kan mungkin masyarakat itu khawatir ya, DPR nanti jangan-jangan diam-diam lalu sudah disahkan gitu ya. Ada kekhawatiran itu, ada kekhawatiran. Jadi kalau menurut Pak Supratman ya, di luar klaster yang tenaga kerja,
Yang lainnya ada nggak Pak yang kira-kira berat perdebatannya? Banyak, Pak. Jadi ini soal ada beberapa ya, saya ingin sampaikan ke kita semua dan kami sudah menerima masukan dari beberapa kalangan, dari baik dari masyarakat sipil, civil society maupun dari kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Beberapa isu yang memang penting untuk menjadi catatan kita, katakanlah di dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini, di Undang-Undang Sektor Kehutanan umpamanya, ada keinginan di dalam draft untuk menghapus ketentuan minimum luasan kawasan hutan kita yang di dalam Undang-Undang 41 tentang kehutanan itu tercantum 30% minimum itu harus ada. Tapi kami justru beranggapan bahwa kalau itu dikeluarkan, maka tentu itu akan membuat hutan kita semakin terancam. Oleh karena itu DPR pasti punya pandangan sendiri menyangkut hal ini. Walaupun kita sadari dari 34 provinsi, sekarang ada 9 provinsi, setidak-tidaknya 7 provinsi yang luas kawasan hutannya itu sudah tidak ada 30%. Contohnya di hampir semua Pulau Jawa, kemudian di Lampung ya, nah yang ketiga juga Bali dan Nusa Tenggara Barat kalau tidak salah. Nah ini yang membuat kami di DPR itu berkomunikasi dan berdebat dengan pemerintah nanti dalam klaster-klaster berikutnya bahwa ketentuan seperti ini harus kita jaga. Nah, kalaupun cakupan 30% yang sudah terlanjur di Pulau Jawa dan di beberapa provinsi di luar Pulau Jawa itu sudah tidak mencukupi, nah maka menjadi kewajiban pemerintah untuk mencukupi itu. Nah, itu salah satu case lah. Yang kedua, juga di sektor pertanahan ya, di sektor pertanahan. Ada keinginan di dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk memberi perpanjangan hak guna usaha langsung 90 tahun. Nah, menurut saya pribadi maupun hasil pembicaraan saya dengan fraksi-fraksi, pemberian hak langsung menyangkut soal 90 tahun hak guna usaha itu adalah sesuatu yang sangat memang ini menjadi masalah dalam daya saing investasi kita, terutama dengan negara-negara tetangga kita di Vietnam, di Thailand, di Malaysia. Tetapi ini kan menyangkut soal keberlanjutan, bagaimana kemudian rakyat punya hak untuk juga memiliki lahan. Nah, itu yang penting dipikirkan sebagai sebuah komitmen terhadap national interest. Yang kedua juga ada pembentukan lembaga bank tanah, umpamanya Mas Bambang. Nah, bank tanah ini fungsinya di dalam RUU Cipta Kerja itu memang ada dua. Yang pertama adalah untuk kegiatan investasi dan yang kedua dalam rangka untuk reforma agraria. Reforma agraria itu yang dimaksudkan adalah bagaimana kemudian akan terjadi redistribusi lahan terhadap hak guna usaha yang sudah berakhir masa berlakunya kemudian akan diambil alih oleh negara, pemerintah, dan dimasukkan di dalam bank tanah. Nah, DPR dan kami termasuk dari fraksi Partai Gerindra berpandangan bahwa bank tanah itu tidak masalah, tetapi prosentase dari pembagian menyangkut soal investasi dan reforma agraria itu harus jelas tercantum di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang itu tidak akan diminta untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Karena kami berpandangan bahwa kebanyakan rakyat kita kan tidak memiliki lahan. Nah, kesempatan untuk memiliki lahan itu salah satu diantaranya adalah dalam program redistribusi lahan, hasil dari berakhirnya masa hak atas tanah terhadap hak guna usaha umpamanya. Nah, kami berpandangan bahwa minimal 30 ataupun maksimal 40% itu untuk program redistribusi lahan kepada rakyat, 60% kemudian dijadikan sebagai bagian dalam untuk mendukung kegiatan investasi. Gitu Pak Bambang. Ya, jadi teman-teman di DPR tetap kritis ya Pak atas usulan pemerintah itu. Wajib Pak, kalau Pak Bambang mau ikutin secara langsung, setiap kali kami bahas, makanya saya katakan tadi bahwa untuk pertama kalinya itu live Pak, disiarkan oleh TV Parlemen dan boleh diikuti oleh publik. Dan yang kedua, kami sudah dari sejak awal melibatkan teman-teman dari Panitia Perancang Undang-Undang DPD, termasuk dari Komite 2 dan Komite 4 kalau tidak salah, itu untuk serta.
dalam rangka untuk memberi masukan dan catatan kritis dalam bentuk daftar inventarisasi masalah, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah ataupun desentralisasi kekuasaan pemerintah pusat ke daerah, jangan sampai kemudian tergeser. Jadi kalau menurut prediksi Pak Supratman dengan segala dinamikanya itu kira-kira berapa bulan lagi akan selesai ini RUU? Saya tidak berani menjanjikan berapa lama Pak Bambang. Jadi karena ini kan sama dengan RUU yang kemarin, itu catatan kritis dari publik kan lumayan baik. Jadi lumayan baik dan banyak. Dan inilah wujud harus DPR memperlihatkan bahwa memang keberpihakan itu harus kepada masyarakat dan bangsa kita, Pak Bambang. Baik Pak Supratman, Andi Aktas, Ketua Badan Legislasi DPR RI, atas penjelasannya mengenai proses rancangan undang-undang Cipta Kerja. Mudah-mudahan ini membantu untuk berkomunikasi yang baik dengan masyarakat. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih.